Baik, Assalamualaikum Pak Darna. Waalaikumsalam Pak Yasin. Sehat-sehat Pak Darna? Ya, Alhamdulillah sehat Pak Yasin. Iya, saya juga sehat ini Pak. Jadi saya merasa semangat sekali bertemu dengan Bapak. Ya Eh, Pak, Bapak kemarin mau eh, bertemu dengan saya. betul Pak. Hmm, Kalau boleh tahu, mau mengobrolkan tentang apa ya di sini? Jadi gini Pak, saya itu kan sedang belajar eh, keterampilan coaching, Hmm. tapi ada beberapa keterampilan yang saya merasa belum cukup bagus gitu loh Pak. Oh, seperti itu. Wow, luar biasa Jadi Pak Darna. tentang membuat pertanyaan gitu Pak, Hmm, membuat pertanyaan yang istilahnya itu yang powerful gitulah. oke, oke. Jadi gitu ya, luar biasa Pak Dana sudah pengen menampilkan ilmu terkait dengan coaching. Terus tetapi Pak Dana tadi kan pengen mengupgrade tentang pertanyaan yang powerful ya. Bisa jadi pertanyaan yang berbobot ya. Betul betul. Eh, Mengapa Bapak keterampilan itu pengen jenengan tingkatkan ya? Karena menurut hemat saya, Mm-mm. pertanyaan powerful itu atau yang berbobot tadi adalah pertanyaan yang nanti bisa mengungkap Mm. solusi-solusi yang nanti akan disampaikan oleh Mm. coach gitu Pak. Oh iya. Sehingga solusi bisa segera apa, ter apa ya bisa ditemukan begitu Pak dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Terima kasih. Eh, Kalau saya ini punya skala nih Pak, punya skala 1 sampai 10 ya Pak ya. Satu itu adalah nilai yang terendah, kemudian 10 itu adalah nilai yang tertinggi. Nah, setelah sesi ini berjalan, Pak, nanti kan ada skala yang harapan kita kan naik. Nah, sekarang itu panjenengan baru di posisi berapa ya, Pak ya? Kalau dikatakan satu itu sangat, maaf, tidak kompeten, 10 itu sangat kompeten, kira-kira Bapak sekarang itu di posisi nomor berapa, Pak? Kalau penilaian saya sendiri ya paling baru pada posisi 6 begitu Pak. 6, gitu. Pada posisi Kenapa Bapak itu mengira diri Bapak itu baru pada di posisi 6? karena gini Pak, pada saat melakukan coaching, saya masih terpancang dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa yang mesti saya lontarkan Hmm. begitu Pak. Hmm. Sehingga itu belum apa ya, belum terjadi secara otomatis begitu. Jadi Hmm. masih banyak mikir itu Pak. Sehingga Ya. dengan begitu kan untuk bertanya aja belum pas sempurna, apalagi mau menanyakan hal yang powerful begitu Pak. Oh iya, iya. Oh, jadi masih banyak mikir gitu ya akhirnya. Oke, terima Betul. kasih Pak Adarna atas kejujurannya. Jenengan mau tadi di posisi 6 nih. Kemudian pengembangan dari 6 setelah sesi latihan coaching nanti terlaksana, kira-kira Bapak mau upgrade nilai Bapak di angka berapa? Eh, karena saya merasa coaching itu adalah butuh jam terbang ya Pak ya. Mungkin ya 7 saja cukup Pak. 7 7 untuk dulu, bisa nggih? yang ya 7 dulu. Oh iya. Itu angka yang cukup bagus ya Pak untuk apa capaian pada sesi saat ini tidak masalah, bisa kita coba nanti bersama-sama. Tapi saya perlu indikator Pak. Kira-kira indikator apa ya Pak yang bisa nyenengan nanti bisa ke angka 7? Apa saja ini indikatornya? Eh, kalau
rekan coach saya bisa menemukan apa ya istilahnya eh, segera bisa menemukan solusi, itu adalah salah satu indikator. Kalau masih mutar-mutar kok pertanyaannya tidak ada ujung pangkalnya berarti itu belum. Tapi kalau menurut saya kalau saya sudah bisa apa bertanya kok kemudian ting gitu yang coachingnya bisa ya mungkin itu sudah bisa dikatakan apa ya indikatornya terpenuhi. Ada lagi dari Bapak tentang indikator, kalau bisa disampaikan di sini. Mungkin juga bisa dilihat dari ekspresi dari coachingnya Pak. Hmm. Jadi kalau coachingnya itu apa istilahnya eh, mungkin agak apa ya, menemukan hal baru bisa dilihat dari raut mukanya itu mungkin bisa dikatakan atau mungkin dari ucapannya begitu. Iya. Jadi cukup dua ini indikatornya untuk nanti menjadi bahan pengamatan saya terkait dengan keterampilan. Ya saya kira cukup itu. Ya, baik Bapak. Jadi tadi jenengan kalau bisa saya simpulkan, tadi ini Bapak berangkat dari posisi angka 6 ya, terus pengen di angka 7 dengan dua indikator. Yang pertama itu menemukan solusi dari eh, Guci itu dengan mudah menggali jawaban yang ada di dirinya. Yang kedua adalah ekspresi wajah itu ya. Jadi tidak bingung gitu ya. Coach itu nggak merasa kebingungan terlihat dari ekspresi wajah. Itu ya Bapak ya. Iya Pak. Mm-mm. Terima kasih Bapak. Masih ada yang mau disampaikan lagi ya Pak? Ya Pak, terima kasih sekali Pak Hmm, atas pertanyaan-pertanyaannya. Juga saya bisa apa iya. istilahnya harapan saya nanti saya bisa menjadi lebih baik terkait Hmm, dengan kompetensi iya. coaching Sa- saya Pak. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga telah terbuka kepada saya terkait dengan kemampuan coaching Bapak dan juga capaian nanti yang Bapak ingin harapkan. Cukup ya Pak ya terkait dengan pra ini nggih? Hmm. Iya. Lanjut, Hmm. Wani Pak. Terima Besok. kasih Bapak. Selamat bercoaching bersama Kuci. Iya, terima kasih. Silakan Bu Hanifah. Iya, Ada terima kasih Pak ya, Darno. Iya, ini saya mau minta waktunya, Pak. ya Bu. Halo? Ini Iya, ada ya ada apa Bu Hanifah? Lama kita tidak ketemu. iya Pak. Beberapa waktu yang lalu Bu Hanifah ada menghubungi saya mau istilahnya melakukan apa istilahnya sesi coaching ya dengan saya. Iya, Eh, ini tentang apa Bu yang mau disampaikan? iya Pak. Saya mau mengobrolkan tentang murid saya, Pak. Jadi saya itu di kelas punya seorang murid yang cukup membuat saya bingung nih. Jadi masalah nih gitu, Pak. Eh, boleh ya Pak langsung cerita gitu, Pak? Sebelumnya gini Bu, setelah 10 menit ke depan, apa yang Ibu inginkan untuk eh, atau hasilnya yang diharapkan oleh Ibu? Ya, saya tuh ya nanti habis kita ngobrol, harapannya ada solusi gitu. Apa yang harus saya lakukan kepada murid saya seperti itu, Pak. Berarti solusi yang harus dilakukan ya Betul. pada murid itu ya, solusi yang Ya, harus dilakukan pada murid ya. Nanti harapannya 10 menit ke depan Ibu Hanifah bisa menemukan solusi untuk murid tersebut. Oke, ya, ya. ya. Oke. Gini Bu, itu terjadi pada satu anak atau banyak anak Bu? Satu, Pak. Tapi cukup apa ya menyita perhatian dan energi saya juga ini, Pak. Satu anak tapi lumayan ya, lumayan Iya, iya, iya. apa? eh, ya. Sejauh ini mungkin bisa diceritakan Bu, mungkin tentang eh, anaknya tersebut seperti apa atau mungkin lingkungan Iya. di sekitarnya seperti apa. Ya, jadi anak ini beberapa waktu yang lalu itu ketahuan mencuri di
lingkungan dekat sekolah. Ya masyarakat gitu, di warung dekat sekolah. Iya. Dan ternyata dia itu mencuri rokok sampai beberapa ratus ribu gitu, Pak. Nah, itu yang punya warung kemudian lapornya itu ke sekolah, bukan ke rumah. Itu. Atau mungkin juga sudah ke rumah, tapi kami baru dengar tadi bahwa itu ternyata begini, begini, begini. Nah, ini saya juga bingung juga ini harus gimana ini anak gitu, Pak. Iya, iya. Terus sebentar, itu yang dimaksud ibu itu ke rumah ibu atau ke rumah orang tuanya? Orang tua maksudnya. Oh, ke rumah orang tuanya. Iya, Tidak, iya. tapi justru disampaikan ke sekolah. Padahal Mm-mm. ya oke, disampaikan ke sekolah. Padahal itu di rumah, kasusnya itu di Enggak saat jam pas jam, pelajaran mau tidak? enggak. Jadi ya udah Kasusnya itu lewat gimana? waktu pulang sekolah gitu. Cuman kan saya merasa sebagai gurunya kan kayak merasa punya tanggung jawab juga kayak gitu, Pak. Iya, betul, Bu. Ya. Jadi itu mirip juga dengan perkalian pelajar yang ada di malam hari, tapi kepala sekolahnya yang dipanggil sama ya, Bu ya. Oh iya, Itu, ya bisa juga ya, tuh. iya kan Ibu juga Mirip-mirip pernah ya. itu mirip-mirip lah. Iya. Iya. Nah, terus untuk latar belakang anaknya, itu mungkin Ibu bisa anak dan keluarganya seperti apa? Iya, iya. Jadi kalau ya konon ya Pak, kalau saya tahu, setahu saya itu bapaknya kan dulu memang bikin gempar di desa gitu sampai tidak boleh masuk desa ini selama 8 tahun. Tapi setelah bertaubat gitu sudah boleh pulang ke desa sini. Tapi posisinya sekarang sudah baik gitu. Kemudian sudah bekerja selayaknya orang-orang lain. Dan kalau eh, apa namanya ibunya ibunya di rumah tidak bekerja, eh, ngomong cucu gitu ya dari kakaknya. Namun saya juga pernah mendengar kalau ibunya tuh pernah minum minuman keras di rumah juga gitu. Dan ya saya rasa anaknya juga melihat ya karena anaknya di rumah. Kira-kira gambaran keluarganya seperti itu. Oh gitu ya, gambaran keluarganya seperti itu. Mm, mm. Eh, Kemudian dari kasus itu sebenarnya kasus itu sekedar mungkin rumor atau atau validitasnya bisa di apa istilahnya Buktikan gitu. diyakinkan, Bu. Jadi Eh, eh, bukan eh. sekedar fitnah gitu. Apakah Yang Ibu bisa pencuriannya ya, menjelaskan? Pak. Iya, betul, betul. Iya, itu saya itu diperlihatkan CCTV. Kebetulan itu ada CCTV. Mungkin anak-anak yang kan dia tidak sendirian, tapi ada 3 anak bersama teman satu desanya, tapi yang 2 itu nggak sekolah di tempat saya. Nah itu kelihatan di CCTV-nya bahwa ternyata ini udah ya sebenarnya bukan kali pertama, tapi karena memang sudah beberapa kali dan akhirnya mungkin udah terlampau marah gitu yang punya toko jadi akhirnya laporlah ke sini gitu karena memang lokasinya dekat sekolah gitu. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan terkait dengan istilahnya pelanggaran? Iya, jadi itu kan kemarin lusa saya tahu infonya, kemudian saya komunikasikan dengan kepala sekolah, lalu saya dan ibu kepala sekolah eh, apa namanya ke rumahnya memberitahukan kepada ibunya dan bapaknya dan anaknya juga kami pada saat itu jam sekolah gitu ya. Jadi kami antar pulang, kemudian jadi saya sampaikan kepada orang tuanya di mana pada saat itu ada anaknya juga. Jadi harapannya orang tuanya juga bisa menindaklanjuti gitu. Baru itu, Pak. Jadi setelah itu ya saya juga bingung untuk menindaklanjutinya. Kira-kira setelah ini anaknya mau gimana? Mau dikasih hukuman? Ya gimana? Itu kan udah termasuk kriminal gitu ya. Tapi kalau mau kasih hukuman kok ini di luar jam sekolah juga. Mau tidak diapa-apakan kok apa namanya?
ini kayak salah satu tanggung jawab dalam mendidik juga gitu. Iya. Em, apa Ibu ada pemikiran yang lain terkait dengan apa anak tersebut, kalau apa istilahnya dengan apa pembinaan ataukah mungkin cara-cara yang lain, cara-cara yang istilahnya diizinkan dalam apa ya paradigma pendidikan saat ini. Mungkin Ibu ada yang bisa dipikirkan. Iya, karena memang background keluarganya udah seperti itu. Kemudian sepertinya juga cara mendidik di rumah juga memang sudah biasa keras. Meskipun saya di kelas tetap menerapkan pembelajaran sosial emosional gitu ya Pak, sangat berusaha menerapkan itu. Tapi kok saya rasa kayak kurang efektif juga kayak gitu. Jadi ya Oh, berarti ya, Mm-mm. Ibu sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional ya? Ya, tapi secara Pembelajaran umum sosial gitu ya. secara umum Maksudnya ya, secara di kelas gitu. Tapi kan ya. kalau ini kan kasuistik, jadi mungkin perlu tindakan lebih lanjut untuk anak tersebut gitu ya, Pak. Hmm. Eh, sedangkan untuk pembelajaran sosial emosional yang Ibu terapkan, ini sudah tadi kan Ibu bilang belum secara apa istilahnya Personal. secara Belum, personal untuk anak tersebut gimana? belum sih, belum kami lakukan. Jadi lebih biasanya secara umum, general ke semua satu kelas gitu, Pak. Oh, satu kelas ya. Mm-mm. Eh, mungkin Ibu ada pemikiran lain untuk misalkan eh, benar kalau tadi kan masih istilahnya itu masih umum ya Bu ya, ya masih Iya. umum. Untuk anak ini gimana Bu kira-kira? Kalau untuk anak ini memang belum. Jadi saya juga memang masih mempertimbangkan apa yang harus saya lakukan. Tapi ya mungkin bisa jadi opsi ya Pak. Kita ngobrol lebih dalam gitu masalah ini ya Pak ya. Nggak harus dengan hukuman gitu kali ya. Oh, ini berarti salah satu opsinya adalah Ibu menerapkan pembelajaran sosial emosional yang secara individual yang mungkin kita kenal dengan segitiga restitusi itu Bu maksudnya. Iya, iya Pak. Berarti mungkin ya saya bisa ini ya. Coba menerapkan itu meskipun bukan di jam sekolah gitu ya. Oke, berarti itu satu opsi ya Bu Iya, ya paling iya tidak Pak. satu opsi ya untuk anak tersebut. Mungkin ada ide yang lain Bu yang Ibu pikirkan. Ya kalau saat ini sih belum terpikir, tapi saya masih pengen cari cara yang melibatkan teman-temannya gitu. Maksudnya biar eh, apa sih? eh, apa ya? Maksudnya nasihat-nasihat baik itu nggak cuma datang dari guru aja, tapi juga kalau bisa teman-temannya bisa ngasih dia apa ya masukan gitu loh, Pak. Mungkin kan kalau Oke, dari berarti sesama teman ya, iya Bu. Berarti ini mungkin bisa jadi solusi apa artinya langkah yang lain ya Bu ya. Jadi sepertinya iya. eh, istilahnya lewat lewat teman-temannya begitu ya. Memberi nasihat tapi lewat teman-temannya untuk Betul, Pak. kemudian eh, dari kedua opsi ini kira-kira Ibu mau mengambil yang mana untuk dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat tetap yang saya langsung terjun, jadi mungkin akan mengambil yang segitiga restitusi dulu, Pak. Oh gitu. Berarti terus kapan itu dilakukan? Eh, Kemungkinan besok saat masuk ke kelas, Pak. Terus kemudian siapa yang bisa menjamin pelaksanaan segitiga restitusi itu bisa dilaksanakan selain jenengan? Mungkin nanti saya bisa koordinasi juga dengan guru-guru lain yang mengajar di kelas saya ya, Pak. Misalnya
guru agama juga kayak gitu. Bisa saya libatkan kayak gitu, Pak. Oke, ya. Eh, Sepertinya jadi dari pembicaraan kita yang hampir 10 menit lebih sedikit ini Bu ya, berarti apa yang bisa Ibu simpulkan? Ya, jadi berdasarkan obrolan tadi, saya sepertinya akan tetap mengambil langkah tertentu untuk menindaklanjuti apa tindakan dari anak tadi, meskipun di luar jam sekolah, tapi karena kami sebagai guru tetap merasa punya tanggung jawab, dan sepertinya kami akan memulainya dengan segitiga restitusi terlebih dahulu gitu, Pak. Oke, berarti sudah sesuai dengan yang Ibu niatkan di tujuan awal tadi ya, apa caranya yang mau dilakukan, yakni solusinya dengan menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi. Ya. Ya, Pak. Mungkin demikian Bu sesi hari ini. Semoga ada manfaatnya Bu, segera teratasi masalahnya. Makasih ya Pak atas waktunya juga obrolan kita. Saya jadi mempunyai solusi atas permasalahan saya. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke. Wow, tepuk tangan buat Pak Sudarna. Halo Pak Sudarna. Ya Halo, Pak, ya, Bapak. Oh, oke, luar ya, biasa Pak, Bapaknya dengan ya, coaching tadi berperan sebagai coach luar biasa. Terima kasih Bu Hanifah selalu coaching. Ya, eh Bapak, ini kan sudah selesai nih coaching jenengan ya pada ya, menit ini ya nih. betul Pak. Apa Pak yang jenengan rasakan Pak? Ya, saya Pak. Tadi saya teko bertanya terus tidak memandang itu pertanyaan itu salah atau betul gitu. Dan saya apa ya istilahnya apa eh, sebenarnya saya mau eh, sejak awal itu segitiga restitusi, tapi saya kan tidak boleh itu apa, Hmm, langsung ke segitiga hmm, restitusi. hmm. Saya juga kesulitan ini gimana caranya kalau katanya menggiring nggak boleh ya. Iya, iya. Makanya kita juga apa saya kesulitan untuk mencari kata-kata yang mungkin saya punya pendapat sendiri gitu loh, punya pendapat, tapi kan sebagai coach kita tidak boleh kan itu apa Gatel gitu ya Pak menyampaikan ya. sehingga apa ya mungkin kata-kata yang saya sampaikan itu saya kadang kok keluar saja, saya tidak memperhatikan itu, kurang perhatikan apakah itu tertutup atau tidak, kemudian apa ya istilahnya berbobot atau tidak, belum saya pikirkan begitu Pak. Iya, iya, terima kasih. Sebelum coaching ini berlanjutkan, berlangsungan tadi kita sudah ngobrol ya Pak ya, di Prat tadi kan jenengan mau fokus ke bagian pertanyaan yang berat, maksudnya berbobot. Kemudian jenengan sudah punya skala tujuan yang awalnya 6, ingin menjadi 7 gitu Pak ya, dengan 2 indikator yang sudah Bapak siapkan tadi. Yang pertama adalah menemukan jawaban. Jadi coach itu dengan mudah menemukan jawaban. Yang kedua adalah coach merasa senang dengan ekspresi wajah yang ya senang dengan pertanyaan Pak Dana yang bisa diterima seperti itu. Menurut Bapak nih, kalau waktu bisa diulang nih, bagian mana yang Bapak ingin mengulang terkait dengan coaching tadi? Mohon maaf, gimana Pak intinya Oh saya iya, intinya gini Pak, kalau coaching ini suatu saat diulang ya, diulang. Nah, apa bagian bagian mana yang Bapak akan untuk ulang di dalam coaching tadi? itu Pak. Jadi tadi kan yang saya bermasalah itu menurut hemat saya itu bagaimana saya mengambil pilihan kata eh, sehingga saya tidak terkesan apa apa ya mengarahkan begitu Pak. Hmm, Kan kadang-kadang kita juga mungkin kecampur dengan apa ya pemikiran kita sendiri gitu loh. Pemikiran kita sendiri yang itu pun juga belum tentu benar ya pendapat kita sendiri. Terus seolah-olah itu apa ya
mau disampaikan, tapi kalau disampaikan enggak boleh kan, karena ini coaching. Iya, iya, Nah, iya, gitu. Nah, iya, terus betul, betul. ya itu Pak, memaksimalkan untuk apa ya, benar-benar bisa menggali apa yang ada pada diri coach. Seperti itu Pak. Mungkin Iya, iya, saya iya. masih kecampur dengan pendapat saya, begitu. Tidak masalah, Hmm. Pak. Tidak masalah. Yang penting kita terbuka saja di sini. Jadi, itu ya yang jenengan sudah pengen terapkan dan, oh, seperti ini, gitu ya. Kalau dari pengamatan Bapak seperti itu atau ada tambahan lain terkait dengan perform coaching tadi? Mohon diulang Pak, di sini ada delay. Oh, eh, terkait pengamatan pengalaman Bapak tadi pada saat coaching, apa yang mau disampaikan atau sudah cukup yang tadi? Oh ya, ya. Eh, Menurut Bapak, Jadi nggih? pengalaman ya, kalau Hmm. menurut saya tadi sesuai dengan apa ya, indikator yang sudah ditetapkan Mm-mm. di awal, Mm-mm. keberhasilan coaching tadi pertama menemukan solusi, yang kedua adalah adanya ekspresi wajah yang menemukannya. Kalau yang saya lihat itu baru yang mungkin solusi, walaupun toh mungkin bagi coach ya itu solusi atau bukan saya tidak tahu. Bagi Bu Hanifah itu solusi atau tidak saya kurang paham. Dan Iya, yang iya. kedua yang belum saya temukan itu juga mungkin ekspresi wajah Bu Hanifah saya belum bisa menerjemahkan. Apakah Bu Hanifah itu nggak atau tidak? Mungkin saya perlu jam terbang gitu ya. Gitu Pak. Karena Bapak juga nggak kelihatan di sini, jadi Oh itu iya juga iya. Iya Bapak betul juga betul seperti betul. apa. Jadi bisa jadi Iya coach iya. merasa apa ya? Iya iya Tidak bisa. betul betul yang melihat gelap ya. Iya, Pak. Ada lagi mau yang Iya iya. disampaikan Bapak? Cukup Pak, cukup ya. Oke, cukup ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau boleh izin nih, saya juga sebagai observer mau menyampaikan pengamatan saya terhadap Bapak terkait dengan coaching tadi, Bapak. Iya. Bersedia nggih? Monggo Pak. Oke. Yang pertama, Iya Pak, siap. eh, betul secara solusi dengan dua indikator itu yang pertama tercapai ya. Jadi Bu Hanifah itu dengan nyaman, dengan mudah menemukan jawaban-jawaban. Itu kan indikasinya berarti yang pertanyaan yang jenengan sampaikan itu tersampaikan kepada Bu Hanifah. Masalah bobot nggak berbobot itu yang bisa jadi penting. Yang penting itu adalah coach itu dengan mudah menjawab pertanyaan dari coach. Seperti itu. Ngapain kita sangat berbobot kalau coach tidak bisa menerima atau merangkum apa yang kita pertanyakan. Seperti itu. Sudah lancar ya Pak. Kemudian yang kedua tentang ekspresi. Tadi saya sedikit mengutik ya, mungkin bisa jadi Bapak di sini tidak kelihatan mukanya, jadi coach juga merasa kurang nyaman atau hanya mendengar wajahnya saja kan. Buat Iya. Pak Dano mau ngajak senyum, Bu Hanifah mau senyum juga bingung ya. Itu aja itu hanya masalah teknis. Iya. Bisa jadi nanti Iya. suatu saat bisa lebih lagi di bagian ekspresi wajah. Atau Bu Hanifah memang orangnya seperti ini, saya juga belum paham. Baik, kemudian ada beberapa catatan, bisa jadi di luar konteks indikator, tapi bisa jadi menjadikan jenengan itu bisa menambah di bagian pertanyaan Bapak. Iya Pak. Parafrase bagus, parafrase bagus Pak. Kemudian mencari pertanyaan-pertanyaan lanjutan juga bagus. Terus kemudian menjadi pendengar yang bagus. Tetapi ada, bukan tetapi ya, sebaiknya di bagian ini Pak. Tadi saya mendengar ada pemotongan pertanyaan yang jenengan harus segera lontarkan. Tadi saya dengar sekali Bu Hanifah sepertinya mau asik bercerita tapi jenengan Oh cut iya, memotong itu. ya, betul betul. Iya itu. Memotong. Iya, Ya itu maaf ya ya, Pak betul. ya. Heeh, heeh. Ya ya, Eh, makasih Pak. Ya. iya, iya, oke. Itu saja dari saya Bapak terkait dengan eh Ya. revisi pada siang hari ini. Kira-kira bagaimana sih menurut Bapak tentang yang saya sampaikan tadi barusan ini? Ya, terima kasih Pak. Saya mendapatkan masukan. Memang saya merasakan tadi saya memotong pembicaraan dari Pak ya. Mungkin Hmm. karena saya terlalu antusias, gitu, main tabrak saja. Ya begitu Pak, itu kekurangan saya. Ya. Iya, iya. Gitu. Kemudian Pak, terkait dengan skala Pak, jenengan tadi kan mau ketujuh kira-kira tercapai atau lebih malahan ini, silakan. Kalau menurut hemat saya paling 7 itu Pak. Hmm, hmm.
kalau penilaian saya pribadi, entah orang lain gimana tidak tahu ya. Hmm. Karena memang saya merasa belum bisa se-influen itu Budita itu di contoh itu masih mungkin agak terbata-bata. Iya. Satu latihan 7, satuan 8. Nanti lama-lama maksimal. Seperti itu ya, Pak ya. Iya, betul, Pak. Amin ya. Eh, Selanjutnya nih Pak, ini kan ya hari ini yang tercapai ya dengan nilai 7 ya. Oke, bisa jadi langkah konkret apa yang jenengan pengen raih lagi setelah ini? Ya, saya ingin menerapkan di tempat tugas saya, Pak, dan juga mungkin di keluarga juga ke anak-anak saya. Keterampilan coaching ini untuk bisa membantu mengembangkan rekan sejawat dan juga mungkin keluarga saya begitu, Pak. Bagus Pak. Kapan ya Pak ya? Eh, ini kan masa-masa observasi ya, langsung kita laksanakan. Terima kasih Bapak. Semoga ini berjalan lancar. Ada yang mau disampaikan lagi Bapak? Saya kira cukup. Iya. Kalau sudah cukup, terima kasih. Luar biasa Pak Sudana sudah bertemu dengan saya. Kemudian tadi saya juga mengamati kegiatan coaching, kemudian pasca coaching, jenengan sudah bisa me- menilai sendiri dan saya juga menambahkan beberapa catatan dan panjenengan sudah mendapat poin plus di bagian menerima apa yang menjadi masukan bagi saya. Semoga harapan kita bersama kita bisa meningkatkan di keterampilan coaching ini. Bapak, terima kasih. Sudah di stop, Pak? Oh, belum? Oh, di stop dulu. Oke, Oh, baik. belum. Oke, ya. Kalau saya izin beralih ke